yuk pada paham ini seperti eta enggak tadi. Hapunten ke sepuh sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam ini kita membahas tentang doa. Bagaimana rahasia doa atau pandangan doa dari kacamata ilmu baik syariatnya maupun ma'rifatnya. Di kitab tadi dikatakan bahwa untuk berdoa kepada Allah itu harus digarisbawahi adalah adab tadi, Pak. Adab tadi kita harus secara syariatnya ya kita mengangkat tangan gitu nggih. Tuh, terus kemudian diawali dengan sholawat biasanya. Nah, itu tentang syariat. Secara ma'rifatnya dikatakan bahwa adab kita harus dijaga, yaitu satu, tidak boleh kita mengandalkan ilmu, terus kemudian akal dan juga kekuatan. Contohnya bagaimana? Ya, ketika ilmu dulu sering banget kita ingat ketika biasanya kita diajari perpatan ku Pak Kiai ya. Lamun arek doa kieu ya, doana kieu ya. Itu kan ilmu nggih Pak nggih. Caranya kieu. Nah, itu ilmu. Kita menganggap dengan ilmu itu bisa ngatur Allah gitu. Bisa menodong Allah, bisa membuat Allah itu memberikan apa yang kita minta. Tanpa kita sadari secara hakikatnya Allah itu tidak bisa diatur dan tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diusik dengan apapun oleh makhluknya. Jatinya itu, Pak. Dulu kita sering menganggap dengan ilmu itu Allah pasti akan mengabulkan. Padahal hak prerogatif bagi Allah untuk mengabulkan doanya itu tidak tergantung dari ilmunya itu. Ya. Tetap dikabulkan semua doa kita, tetapi tidak tergantung oleh ilmu. Satu. Kedua, akal kita. Ya. Akal bagaimana? Ya, sering kita menggunakan akal. Oh, ini kalau saya berdoa 1 kali belum dikabulkan, coba tahajud. Ya, itu kan akal ya. Akal mengatakan gitu nggih Pak nggih. Coba tak akali dengan tahajud sing biasanya berapa rakaat jadi berapa rakaat. Sing biasanya rakaatnya lama jadi semakin lama gitu ya. Dengan harapan akal itu mengatakan biar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sejatinya sebelum dia berdoa pun sudah dikabulkan apa yang dia minta itu. Sudah ditetapkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah salah satu bentuk, mohon maaf, kemusyrikan kita yang sangat lembut. Menuduh bahwa Allah itu bisa diatur dengan akal kita. Padahal Allah mengabulkan doa itu tidak ada hubungannya dengan ilmu, akal tadi ya. Itu semua adalah hidupnya Allah yang berperan dan menetapkan semuanya. Adab yang ketiga adalah tidak boleh kita mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan itu contohnya yaitu tadi ya. Seolah-olah dengan kita bisa riyadhah ya, puasa ya. Nek biasanya Senin Kamis ora mateh doana ya sing kekuatannya ditambah deui ya. Jadi puasa Daud ya. Tujuannya satu Pak, untuk bisa doa teh cara apa yang diucapkan tuh bisa kedadean loh cek sudah teh gitu Pak. Pengen terang ya terang gitu ya. Itulah karomah. Padahal karomah itu yahjubuhum bi karomatihim, bisa menghijab dirinya dengan Allah. Karena apa? Dia merasa dengan kekuatan yang dia miliki itu tadi bisa menyogrok cek sunana teh, menyogrok karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sejatinya tidak. Nah, bagaimana kuncinya? Satu, lengitkan ilmu. Artinya orang nggak boleh sedikit pun merasa memiliki ilmu Pak. Ya.
akui bahwa ilmu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. 2, akal, ya. Jika kita memiliki akal, betul, tetapi secara hakikatnya itu semua adalah pancaran cahayanya Allah, akal itu. Kekuatan pun juga sama, sejatinya itu adalah pancaran dari nurullah, cahayanya Allah, ya. Tidak ada sedikit pun yang bisa mengatur Allah. Nah, ilmu, akal, dan itu tadi kekuatan itu akan difanakan kalau kita bisa memandang Allahnya. Ya. Artinya apa? Tadi menghadirkan Allah di dalam hati kita dalam berdoa. Caranya bagaimana? Ya sadari. 1, niatnya berdoa jangan muaranya dari nafsu. Hati-hati Pak. Selama ini kita tanpa disadari, tanpa diberi pemahaman, doa kita seringnya datangnya dari nafsu Pak. Contoh kecil, hajatan gitu. Namanya nafsu pasti mengatakan ingin caang ya. Tetapi jika itu tidak diniatkan, disadari, oh saya pengen caang itu datangnya dari Allah ya, itu datangnya dari nafsu Pak ya. Meskipun muncul pengen caang tidak masalah, tetapi akui munculnya itu datangnya dari Allah gitu, maksud saya itu Pak. Yang menanamkan pengen itu Allah gitu loh, bukan dari keinginan nafsu yang menggebu-gebu ya. Akhirnya apa? Kita pasrah. 2, kalau sudah datangnya betul bukan dari nafsu, ketika kita berdoa sadari bahwa kita bisa berdoa pun itu sejatinya karena ada hidup yang menguasai diri kita dan di luar diri kita Pak. Artinya apa? Enggak boleh sedikit pun ada pengakuan kita bisa berdoa. Itu tauhid yang murni. Karena apa? Ketika engkau masih merasa engkau yang berdoa, saya yakin bil haq, engkau pasti masih ada tuntutan kepada Allah. Pasti itu Pak, masih ada tuntutan kepada Allah. Tetapi bagi orang yang ahli ma'rifat billah, yang wusul ilallah, berdoanya itu pun, riyadahnya itu pun, yasinannya itu pun, apapun itu bentuknya, amaliyahnya, sudah mutlak yang dipandang adalah hidup yang berperan, Allah yang berperan. Dan itulah akhlak ilahiyah kita kepada Allah. Sehingga apa Pak? Kalau kita sudah merasa doa kita, jangankan doa, semua aktivitas pun juga harus sama. Kita harus menyadari bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Allah, karena Allah, dan hanya untuk Allah. Berarti semua itu Allah, kata Pak Tersianto, betul tadi ya. Tapi kalau sudah di situ harus konsekuen. Ini parinya Allah, sing makan manuk ya Allah ya, cara beyak ya Allah. Hati nggak boleh gersu loh gitu nggak, bener nggak? Ya kudu konsekuen ya. Jadi jangan hanya diomong kosong ibaratnya gitu Pak. Kalau memang hati sudah betul-betul wusul ilallah. Nah, konsekuensinya memang berat Pak. Kalau kita betul-betul harus sempurna di dalam lahiriah dan batiniah kita kepada Allah. Ubud dunia itu pasti akan gondeli ya. Panen kudune jenuk jadi beak ya. Itu akhirnya kita jadi menggersulo, menyalahkan manuk ya, tidak menyalahkan diri sendiri. Itu Pak sebagai penjelasan singkat dari kami. Intinya ayo, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Betul. Bagaimana itu ditafsiri ya? Al-Quran itu ditafsiri 4 lapis Pak ya. Jika engkau menafsir secara syariat ya berarti kita memohon kepada Allah, nanti hak prerogatif Allah yang mengabulkan gitu nggih. Bisa dikabulkan atau belum gitu kan. Nah, kalau secara lapis ma'rifatnya kita berdoa jelas dikabulkan oleh Allah itu karena apa? Ya semua itu yang memerankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar doa kita tidak bernilai nafsu, pasrah. Pasrah dalam artian apa? Sadari niat kita memohon apapun itu datangnya dari Allah, bukan dari diri atau nafsu. Yang kedua, kita berdoa pun karena didoakan Allah, bahasa gampang anak.
Cara bahasa syariatnya diberek karunia Allah gitu loh. Diberek hidayah ke Allah, akhirnya bisa berdoa ya. Sehingga kita berdoa pun menyadari bahwa sejatinya semua itu sudah dikabulkan oleh Allah. Kita minta rezeki yang lancar, dan kasih berek nafas ya Pak nggih. Ya, satu helai nafas, satu hembusan nafas itu tidak bisa dibandingkan dengan miliaran emas. Nggak bisa Pak, saya yakin orang akan lebih memilih satu hembusan nafas dibanding miliaran emas ya. Saya yakin itu. Karena apa? Itulah harta berharga kita ya, yang sangat dekat dengan kita, yaitu nafas ya. Dan secara hakikatnya ya iman atau ma'rifat itu nggih Pak nggih, kira-kira dapat dipahami nggih. Berarti pelan-pelan kita perbaiki akhlak ilahiyah kita yang dulunya ada beberapa lapis yang kita masih ada percampuran. Cek sunan teh doa kita masih tercampuri syirik. Mulai sekarang pelan-pelan kita bersihkan, datangnya dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Allah, sehingga kita fana billah. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Terakhir kami berpesan Pak, ayo kita perkokoh tauhid kita, tolong jangan sedikit pun mundur nih Pak nggih. Kita harus saling bahu membahu, menguatkan satu sama yang lain, karena memang godaan di luar sangat luar biasa. Ya, bi amwalihim, bi karomatihim, ya, bi jabatihim ya dan sebagainya, itu sangat menggoda sekali memang. Ya, itu sangat menggoda. Jika kita terpleset, maka dahyangnya itu nagih janji ya. Nggak apa-apa pon kliwon semua orang dibawa ke kamu ya bertauhid, tapi nek kamu udah meninggal, nanti yang tauhidnya goyah tak geret lagi ya. Hati-hati ya. Memang itulah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingatkan saudara-saudara kita yang mungkin mulai menjauh, ayo kita perkokoh, kita sadarkan satu sama lain dalam rangka fastabaqul khairat. Demikian Pak Bu, mohon maaf. Akhirul kalam bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.